semuanya, kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang luar biasa. Kisah di balik kelahiran dan masa kecil Nabi Muhammad. Sebuah cerita yang bisa dibilang menjadi titik awal dari perubahan besar dalam sejarah. Nah, ada satu ungkapan dari para ulama zaman dulu yang menurut saya pas banget untuk menggambarkan kisah ini. Ungkapan ini merangkum keunikan cerita yang akan kita bedah. Sebuah cerita yang bahkan sudah dimulai jauh sebelum beliau dilahirkan. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya, yaitu keluarga beliau. Karena untuk memahami takdir seseorang, kita perlu tahu dari mana ia berasal. Jadi, orang tua beliau ini bukan orang sembarangan. Ayahnya, Abdullah, itu dari klan Bani Hashim yang sangat mulia. Sementara ibunya, Aminah, dari klan Bani Zuhrah yang gak kalah terhormat. Keduanya berasal dari garis keturunan paling disegani di Mekah. Jadi, beliau ini sudah punya warisan yang kuat bahkan sebelum lahir. Tapi, ada sebuah tragedi. Ayahnya, Abdullah, meninggal dunia saat ibunya, Aminah, sedang mengandung. Ini artinya, anak yang ditakdirkan membawa perubahan besar ini akan lahir ke dunia sebagai seorang anak yatim. Sebuah awal yang berat yang pastinya akan membentuk karakter beliau di kemudian hari. Nah, yang lebih menarik lagi, kelahiran beliau ini terjadi di tengah-tengah peristiwa sejarah yang super dramatis. Saking dahsyatnya peristiwa ini, tahun itu sampai dikenal sebagai Tahun Gajah. Jadi ceritanya begini, ada seorang gubernur dari Yaman namanya Abraha. Dia datang ke Mekah bawa pasukan besar, lengkap dengan gajah-gajah perang, dengan satu niat, menghancurkan Ka'bah. Ini ancaman serius banget buat pusat spiritual dan kehidupan masyarakat Arab pada waktu itu. Coba kita lihat urutan waktunya. Di awal tahun 571 Masehi, pasukan Abraha menyerang. Tapi, di tengah serangan itu, tiba-tiba muncul kawanan burung ababil yang secara ajaib menyerang balik pasukan itu dengan batu sampai mereka mundur. Nah, sekitar 50 hari setelah kejadian luar biasa itu, di kota Mekah yang baru saja diselamatkan, lahirlah sang putra. Kebetulan, rasanya bukan. Kelahirannya sendiri juga bukan peristiwa yang biasa-biasa saja. Banyak sekali tanda-tanda ajaib yang menyertainya. Seolah-olah alam semesta ini ikut menyambut kedatangan sosok yang sangat istimewa. Oke, soal tanggal pastinya memang ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Ada yang bilang tanggal 12, ada yang bilang tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi, yang jauh lebih penting dari perdebatan tanggal ini adalah kesepakatan bahwa beliau lahir di hari Senin, bulan Rabiul Awal, dan yang pasti di Tahun Gajah. Tanda-tandanya itu luar biasa. Ibunya, Aminah, mengaku melihat pancaran cahaya terang keluar dari dirinya. Alam di sekitar Mekah yang biasanya tandus pun seolah ikut bergembira. Dan jangan lupa, beliau lahir tepat setelah keajaiban penyelamatan Ka'bah. Pancaran cahaya itu seringkali ditafsirkan sebagai simbol misinya kelak, menjadi penerang bagi umat manusia. Sekarang kita masuk ke momen yang sangat personal tapi juga penuh makna, yaitu proses pemberian nama beliau. Sebuah nama yang pada waktu itu terdengar unik, tapi ternyata punya makna yang sangat dalam. Jadi, begitu mendengar kabar kelahiran cucunya, sang kakek, Abdul Muthalib yang merupakan pemimpin Quraisy, itu senangnya bukan main. Beliau langsung membawa sang bayi ke dalam Ka'bah. Ini adalah sebuah gestur yang menunjukkan betapa istimewanya anak ini di mata seluruh masyarakat. Tapi kenapa namanya Muhammad? Nama itu kan gak umum pada zaman itu. Nah, ketika ditanya, jawaban Abdul Muthalib ini benar-benar menunjukkan sebuah harapan yang besar. Beliau berkata, "Aku berharap dia akan menjadi orang yang terpuji." Dan memang itulah arti dari nama Muhammad, yang terpuji. Jadi namanya itu bukan sekedar panggilan, tapi juga sebuah doa dan sebuah nubuat yang akhirnya benar-benar terwujud dalam hidupnya. Masa kecil beliau ini bisa dibilang punya dua sisi. Di satu sisi, penuh dengan kehilangan yang mendalam. Tapi, di sisi lain, dimanapun beliau berada, selalu ada tanda-tanda keberkahan ilahi yang mengikuti. Karena statusnya sebagai anak yatim, pengasuhannya pun menjadi tanggung jawab bersama. Awalnya oleh ibunya, Aminah, lalu beliau disusui dan dibesarkan oleh Halimah As-Sa'diyah di lingkungan pedesaan. Setelah ibunya wafat, beliau diasuh kakeknya Abdul Muthalib. Dan setelah kakeknya tiada, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Lingkaran keluarga yang penuh kasih. Ada cerita menarik nih. Saat beliau tinggal bersama keluarga ibu susunya, Halimah, keluarga itu mengalami banyak sekali keberkahan.
Tanah mereka yang tadinya kering jadi subur, kambing-kambing ternak mereka menghasilkan susu yang melimpah ruah. Ini jadi satu lagi bukti nyata bahwa kehadiran beliau itu membawa berkah. Tapi, di usia yang masih sangat belia, 6 tahun, beliau kembali menghadapi kehilangan yang sangat besar. Ibunya, Aminah, meninggal dunia. Sekarang, beliau menjadi seorang yatim piatu. Fondasi hidupnya benar-benar dibangun di atas cobaan dan perlindungan ilahi. Jadi, kalau kita renungkan kembali, kisah awalnya ini sungguh unik kan? Penuh dengan kemuliaan, tapi juga kehilangan, dan diwarnai dengan banyak keajaiban. Pertanyaannya adalah, bagaimana semua permulaan yang luar biasa ini akhirnya membentuk sosok yang kelak akan mengubah dunia selamanya? Ini adalah titik awal yang krusial untuk memahami seluruh misi.